Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak mau menjadi orang kaya, bergelimpangan harta, apa yang diinginkan di dunia ini bisa diwujudkan. Mulai urusan sepele sampai urusan rumit pun bakal kelar diurus dengan kekayaannya. Namun tidak bagi seorang tukang kayu, dia tidak mau kaya dan tetap hidup seperti biasa. Lantas apa alasan si tukang kayu ini hingga tak mau menjadi orang kaya? Ada sebuah kisah seorang kaya raya yang menulis surat wasiat. Surat itu berisi, barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah mati, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalan yang dimilikinya. Konglomerat itu bertanya hal tersebut kepada anak-anaknya. Apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Namun anak-anaknya justru menjawab tidak sanggup, sebab ketika mati ayahnya sudah menjadi mayat. Lantas dia memanggil semua adik-adiknya dan kembali bertanya, "Wahai adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberi setengah dari hartaku." Adik-adiknya pun menjawab, "Tidak mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam kubur." Dengan perasaan sedih, konglomerat tadi memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seluruh negeri. Akhirnya sampai juga pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburannya dihias megah, laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Dengan tergesa-gesa, dia segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahu kepada ahli waris akan kesanggupannya. Keesokan harinya jenazah sang konglomerat dikebumikanlah. Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya, harta satu-satunya yang dimiliki untuk mencari nafkah. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Menyadari siapa yang datang, ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di benaknya sudah tiba saatnya si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Munkar dan Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya," jawab si tukang kayu. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya Munkar Nakir. "Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki," jawabnya. Kemudian Munkar Nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu ini?" "Aku membelinya," balasnya. Besok di hari kedua, mereka datang lagi dan bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab si tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi,
pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tak ada yang punya, katanya. Apa kau yakin? Lanjut malaikat. Datang lagi di hari keempat, bertanya lagi, adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata, tegas si tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat Munkar Nakir, datang dan pergi sampai tak terasa sudah 39 hari dia berada di dalam kubur, dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir, hari ke-40, datanglah Munkar dan Nakir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut dan berkata, hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini. Belum sempat Munkar Nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Sesampai di rumah, dia berkata kepada istrinya, aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini saja, tapi selama 40 hari yang ditanyakan dan dipersoalkan oleh malaikat Munkar Nakir masih saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, ilmunya sejauh mana diamalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab.